Unit Idensos Satgaswil Jateng Densus D88 Anti Teror Polri melakukan audiensi dengan pemerintah Kota Semarang untuk kerjasama pembinaan ex-jamaah dan ex-narapidana terorisme, Napiter. Perwakilan Unit Idensos Satgaswil Jateng Densus D88 Anti Teror Polri Ibda Ferry mengatakan melalui audiensi ini diharapkan ada kehadiran negara untuk warga binaannya agar bisa terpenuhi kebutuhannya baik sisi ekonomi maupun kesehatan. Ferry mengatakan, rutinitas ex-napiter seperti biasa. Mereka sudah hidup seperti masyarakat pada umumnya. Adapun ex-jamaah Islamiyah Tetal dilakukan pengawasan melekat, namun tidak terbuka. Jadi kami dari Unit Idensos Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 Polri itu datang kemari untuk menindaklanjuti terkait kerjasama terkait pembinaan ex jamaah Islamiyah dan ex napiter di Kota Semarang. Tadi seperti apa? Mungkin harapannya? Jadi harapannya ke depan itu ada kehadiran negara untuk warga binaan kami ini supaya terpenuhi kebutuhannya dari segi kesehatan, ekonomi, seperti itu. Yang paling penting apa, Mas? Yang paling penting kebutuhan dasar. lebih ke deradikalisasi sebetulnya. Kalau respon dari Pemkot tadi seperti apa hasilnya? Responnya positif dan ya ingin bekerja sama. Kalau sejauh ini ex-napiter sendiri kesehariannya seperti apa sih, Mas? Kalau untuk rutinitasnya sama sih ya, seperti biasa lah. Tidak ada yang berubah. Berarti sudah hidup secara seperti bermasyarakat gitu ya? Ya, sudah seperti masyarakat kebanyakan lah, seperti pada umumnya. Kalau XCI gimana, Mas? Itu kan kemarin baru dibubarkan ya, maksudnya pengawasannya seperti apa? Kita tetap melakukan pengawasan melekat, namun ya tidak terbuka lah ya. Ada berapa sih, Mas, XCI di Semarang ini? Untuk data kami itu XJI ada 58 orang. Kalau ex-napiternya tadi? Kalau ex-napiternya di Kota Semarang ada 27 orang. Mas, kalau dari pemenuhan sisi ekonomi seperti apa, Mas? Mengingatkan mereka mungkin agak sulit ya mencari pekerjaan ya. Betul, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa perlu diadakan pelatihan dulu, kompetensi untuk yang bersangkutan sesuai dengan passion masing-masing lah. Jadi setelah mereka punya kemampuan mungkin bisa berlanjut ke buka usaha mandiri. Kita baru saja mewakili Ibu Wali Kota. Ya, sebetulnya dari Satgaswil Densus 88 wilayah Jateng ini audiensi ke Bu Wali Kota. Namun karena Bu Wali Kota ada acara yang lebih mendesak, ya saya mewakili beliau beserta beberapa teman. Ada Pak Asisten 2, kemudian ada PLT Kesbangpol dan beberapa kepala OPD ya menerima audiensi. Jadi disampaikan tadi maksud dan tujuannya ya sebagaimana tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Ferry beberapa saat yang lalu, itu kan jamaah Islamiyah ya, mereka ini kan menyebarkan diri untuk kembali ke pangkuan NKRI. Nah, sebagai tindak lanjut itu ya ini dari Satgaswil Jawa Tengah ini kan perlu ada tindak lanjut. Ya, mereka perlu kita dampingi. Ya, mereka mungkin menghadapi berbagai permasalahan. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Andres dari Satgaswil dan Mas Ferry bahwa mereka pada saat menjadi ya istilahnya DPO ya, kemudian mereka namanya yang napiter ya. Jadi ini perlu saya sampaikan jumlahnya dulu. Untuk Kota Semarang jumlah ex napiter itu jumlahnya ada 27 ya. Kemudian yang ex jamaah Islamiyah ini jumlahnya ada 58. Nah, kita ingin ya memfasilitasi, kita ingin hadir saat dibutuhkan oleh mereka karena mereka tentunya perlu pendampingan agar mereka nanti ya bisa ya pemerintah hadir di saat mereka membutuhkan. Program apa, Pak, yang akan diberikan?
tentunya dari tindak lanjut rapat koordinasi kami akan melaporkan ya kepada Ibu Wali Kota, tapi yang jelas tadi sudah kita sepakati untuk bisa melakukan identifikasi dulu ya, baik yang ex-napiter yang 27 orang ini kira-kira mereka menghadapi permasalahan apa saja masalah mereka. Tadi sempat disampaikan ada 4 permasalahan pokok yang saat ini hasil ya istilahnya pendampingan dari teman-teman Satgaswil Densus 88. Yang pertama terkait dengan masalah identitas diri. Ya, jadi mereka dulu kan istilahnya identitasnya itu sudah mungkin berganti-ganti atau mungkin KTP-nya sudah hilang atau apa ya, itu baik itu yang KTP, KK ya, ini mereka menghadapi masalah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah jaminan-jaminan kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya ya, karena mereka kan juga saat ini mungkin butuh untuk menyambung hidup, mungkin dari aspek sosial ekonomi mereka menghadapi permasalahan itu. Ya, kemudian yang ketiga tadi terkait dengan masalah mereka butuh untuk mempertahankan hidup itu butuh ya keterampilan atau skill. Ya. Nah ini nanti kita identifikasi kira-kira kebutuhan skill mereka, keterampilan yang dibutuhkan apa. Misalnya mereka mungkin pengen usaha ya, ini menjadi UKM, usaha kecil menengah ya, nanti kita latih ya, UKM. Mungkin mereka pengen bertani ya kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.